Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham harga seratusan rupiah yang potensi dividen tahun 2024 bisa mencapai 10%. Saham ini merupakan saham high dividend. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas saham DMAS. Informasi pasti tentang dividen tahun 2024 tentu akan diketahui saat RUPS. Namun saat video ini dibuat, belum ada informasi tentang hal tersebut. Oleh karena itu, mari kita coba proyeksikan berdasarkan informasi dari public expose yang dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Mari kita nonton dulu videonya, dan di akhir video akan ada beberapa pembahasan menarik. Jadi, nonton hingga selesai ya. Selanjutnya, berikut ini adalah penghargaan yang telah diraih oleh perusahaan. Pada tahun ini telah meraih 4 penghargaan, yaitu pada kategori High Dividend, kemudian pada kategori Corporate Governance, pada kategori Risk and Compliance, serta kategori Most Committed GRC. Next. Selanjutnya kita masuk pada bagian mengenai informasi keuangan. Next. Pada periode 9 bulan pertama ini, perseroan telah berhasil mencapai pra-penjualan sebesar 1,3 triliun atau sekitar 76,1% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 ini, yaitu sebesar 1,8 triliun. Perseroan optimis dapat mencapai target pada tahun 2023 ini. Next. Berikut adalah data mengenai pendapatan, yaitu perseroan telah mencatatkan pendapatannya sebesar 984 miliar, dengan laba kotor sebesar 677 miliar dan laba bersih sebesar 608 miliar. Next. Pendapatan perseroan sendiri diperoleh dari berbagai sektor, yaitu sektor industri sebagai sektor utamanya, kemudian ada sektor hunian, sektor komersial, serta sektor lainnya, yaitu dari hotel dan penyewaan pabrik. Next. Ya. Sampai dengan saat ini, perseroan tidak memiliki pinjaman atau financial loan, di mana tercermin bahwa perseroan memiliki cadangan kas dan setara kas yang cukup tinggi, yaitu sebesar 949 miliar. Selanjutnya mengenai dividen, sejak awal terdaftar pada bursa, perseroan selalu konsisten dalam hal pembagian dividen, dengan rata-rata rasio pembagian dividen telah mencapai lebih dari 100%. Untuk tahun buku 2022, perseroan telah membagikan dividen sejumlah total 1,2 triliun atau Rp25 per lembar sahamnya. Next. Berikut laporan keuangan lainnya. Next. Sekian paparan dari PT Pura Delta Lestari. Untuk sesi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator, yaitu Bapak Prasetyo. Terima kasih. Nah, sekarang mari kita lihat beberapa poin penting dari video tadi. Yang pertama, Dimas meraih penghargaan pada kategori high dividend di tahun 2023. Ini merupakan hal yang menarik, karena dengan harga saham hanya seratusan rupiah saja, ada saham yang termasuk pada kategori high dividend. Dengan kata lain, bisa dikatakan dividen yield yang dibagikan cukup menarik kepada pemegang saham. Bahkan bisa dikatakan di atas rata-rata dividen yield yang dibagikan perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Ini merupakan salah satu hal yang menarik. Informasi kedua, dalam 9 bulan terakhir di tahun 2023, perusahaan telah mencapai target pra-penjualan sebesar 76%. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa pencapaian dalam 9 bulan sekitar 1.371 miliar rupiah atau sekitar 1,3 triliun rupiah, yang mana angka tersebut tercapai 76,1% dari target pra-penjualan. Jika teman-teman lihat di sini, ini merupakan grafik penjualan perusahaan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Memang secara sekilas kita bisa melihat bahwa terjadi sedikit penurunan jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Namun, apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan, masih bisa dikatakan cukup on track. Tapi untuk realitanya kita harus melihat berdasarkan keuangan Q4 tahun 2023 nanti seperti apa. Informasi ketiga, pendapatan dan laba mengalami penurunan di tahun 2023
jika dibandingkan tahun 2022, setidaknya hingga Q3 tahun 2023. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa pada tahun 2022 per Q3-nya pendapatan sekitar 1,2 triliun dan di tahun 2023 turun menjadi 984 miliar saja. Begitu juga dengan laba bersihnya dari yang awalnya 768 miliar turun menjadi 608 miliar di tahun 2023. Nah, dari data ini teman-teman bisa sedikit memproyeksikan kira-kira dividen yang akan dibagikan di tahun 2024 ini apakah akan meningkat atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Secara logika, apabila labanya berkurang, seharusnya dividen per share-nya juga akan berkurang. Tapi kita lihat saja seperti apa nanti di tahun 2024 ini. Informasi keempat. Pendapatan perusahaan terdiri dari 5 segmen utama. Yang pertama hunian, yang kedua industri, komersial, hotel, dan sewa. Kita lihat secara sekilas. Untuk pendapatan segmen hunian mengalami peningkatan di tahun 2023. Dari 33 naik menjadi 182. Untuk pendapatan dari industri malah mengalami penurunan dari 1032 turun menjadi 736. Pendapatan komersial juga turun dari 176 menjadi 45. Pendapatan hotel meningkat dari 7,1 menjadi 10 dan pendapatan sewa juga meningkat dari 8 menjadi 10,5. Bisa disimpulkan, pendapatan segmen perusahaan di tahun 2023 ini didongkrak oleh 3 komponen utama yang mengalami peningkatan, yaitu hunian, hotel, dan sewa. Tapi ingat bahwa secara nominal, pendapatan segmen dari industrial menjadi yang terbesar, yaitu dengan nominal 736. Sehingga meskipun terjadi peningkatan untuk aspek hunian, hotel, dan sewa, ketiga hal tersebut belum sebanding dengan nominal pendapatan dari aspek industri. Sehingga untuk penurunan pendapatan dari industri ini yang menyebabkan kenapa laba perusahaan tidak bisa meningkat. Karena meskipun angka pendapatan hunian, hotel, dan sewanya naik, tapi secara nominal pendapatan segmen dari area industri merupakan komponen yang mendominasi total pendapatan secara keseluruhan. Informasi kelima, perusahaan tidak memiliki hutang atau pinjaman dan punya saldo kas yang relatif stabil. Ini merupakan hal yang menarik karena perusahaan yang bergerak di bidang properti tidak memiliki hutang atau pinjaman. Itu merupakan salah satu keunggulan dari saham Dimas itu sendiri. Selain itu, jumlah kas dan setara kasnya bisa dikatakan relatif stabil, di mana mengalami peningkatan di tahun 2020, tapi setelah itu bisa dikatakan cukup relatif stabil dari waktu ke waktu sejak tahun 2018. Informasi keenam, rata-rata historis pembagian dividen adalah 100%. Nah, ini merupakan hal yang menarik karena rasio pembayaran dividen Dimas ini bisa dikatakan sangat besar, bahkan di atas dari pencapaian labanya. Ini merupakan hal yang teman-teman harus perhatikan. Jangan hanya tertarik karena melihat angka dividen payout rasionya sangat besar, tapi pertimbangkan juga sisi lainnya. Seperti bertanya, kenapa perusahaan Royal mengeluarkan dividen yang bahkan jauh lebih besar dibandingkan laba yang mereka capai. Karena ingat, jika kondisinya seperti ini, maka dividen yang dibagikan kepada pemegang saham berasal dari kantong pribadi perusahaan atau dengan kata lain berasal dari saldo laba yang ditahan di komponen ekuitasnya. Hal itu akan berpengaruh kepada jumlah ekuitas yang semakin berkurang apabila dividen yang dibagikan lebih besar dibandingkan laba yang mereka peroleh. Oke, sekarang mari kita proyeksikan dividen di tahun 2024 seperti apa. Nah, kita menggunakan data laporan keuangan Q3 tahun 2023 yang disetahunkan karena data Q4 belum ada saat video ini dibuat. Nah, jika dibandingkan dengan laba tahun 2022, mungkin laba perusahaan akan turun sekitar 33%, tapi ini masih proyeksi saja. Jika kita gunakan asumsi dividen payout rasionya 90%, artinya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham sekitar 729 miliar rupiah. Kenapa angka 90%? Jika teman-teman lihat di sini, angka 90% merupakan dividen payout rasio yang paling rendah jika dibandingkan dengan tahun 2018 hingga tahun 2022, sehingga bisa dikatakan cukup realistis. Meskipun begitu, kita masih harus menunggu informasi saat dilakukannya RUPS, seperti apa dividen payout rasio dari saham Dimas ini. Nah, jika dibagi dengan jumlah lembar saham beredar, mungkin saja dividen per share-nya akan menjadi sekitar Rp15,14. Dan dengan harga saham Rp159, itu berarti proyeksi dividen yield-nya mungkin akan menjadi 9,5% atau jika kita bulatkan menjadi 10%.
Tapi ingat, ini hanya proyeksi saja. Untuk angka pastinya akan kita ketahui saat RUPS nanti dan saat laporan keuangan Q4 tahun 2023-nya terbit. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya, kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Nabung Saham. Ketiga, The Stock Market. Dan yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.